Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan muliakan Kepala SMA Negeri 14 yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Asep Jamal Nur Arifin MPD, siswa dan siswi SMA Negeri 14 yang senantiasa diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat sebuah madrasah atau sebuah sekolah, Ramadan adalah tempat bagi kita untuk mendidik dan menempa diri. Ibarat sekolah, maka di sana ada guru pembimbing, ada kurikulum, ada silabus, ada peserta didik, ada mata pelajaran, ada ujian, dan juga tujuan dari pendidikan tersebut. Guru pembimbingnya adalah iman dan niat ikhlas karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, man shoma Ramadana imanaw wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min jambi. Orang yang berpuasa, orang yang menjalankan perintah Allah di bulan Ramadan ini karena iman dan niat ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan diampuni dosanya ma taqaddama min jambi, dosa-dosa yang telah dia lakukan dahulunya. Iman dan niat ikhlas tersebut keduanya sangat vital. Keduanya sangat berpengaruh pada sah tidaknya puasa serta diterima tidaknya puasa orang tersebut. Kurikulum dan silabusnya adalah ilmu tentang puasa yang mencakup rukun-rukun puasa, syarat wajib puasa, syarat sah dan tidaknya puasa, hal-hal yang membatalkannya, sunnah-sunnah puasa, tingkatan-tingkatan puasa, dan juga hal-hal yang mengurangi atau membatalkan pahala puasa tersebut harus diketahui dan dijalankan semuanya atau sebagiannya. Paling tidak kita tahu tentang rukun-rukun puasa dari niat, kemudian syarat wajibnya puasa, tidak sedang haid, kemudian yang membatalkannya misalnya tidak makan, tidak minum di siang hari, sunnah-sunnahnya mengakhirkan sahur, dan lebih dahulu berbuka ketika sudah memasuki waktu maghrib. Kemudian misalnya tingkatan-tingkatan puasa, ada tingkat puasa umum, tingkat puasa khusus, dan tingkat puasa khususul khusus. Siswa-siswi SMA Negeri 14 yang berbahagia,
Kalau tadi kita bicara tentang kurikulum dan silabusnya adalah ilmu, sekarang peserta didiknya adalah seluruh umat Islam yang sudah berakal, yang sudah balik dan mampu berpuasa. Begitu juga anak kecil yang sudah genap berusia 7 tahun telah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mampu memahami pembicaraan dan menjawab pertanyaan sederhana dan kuat untuk berpuasa. Maka walinya wajib untuk memerintahkannya berpuasa. Kemudian setelah itu ada mata pelajarannya sangat banyak. Di antaranya adalah puasa mengajarkan kepada kita tentang sabar. Sabar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dalam meninggalkan perkara yang haram. Dan sabar dalam menghadapi musibah sekarang ini. Sekolah Ramadan mengajarkan kepada kita 3 jenis sabar sekaligus. Pada saat puasa, kita ditempa untuk melakukan berbagai kewajiban dan menghindarkan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kita juga dituntut untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir miskin, yaitu rasa lapar dan juga dahaga. Dengan itu, seandainya kita diuji dengan rasa lapar dan musibah-musibah yang lain suatu waktu nanti, maka diharapkan kita akan diberi kekuatan untuk melaluinya. Karena kita sudah ditempa di sekolah Ramadan melalui puasa. Kita juga belajar bersyukur atas berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena di luar sana masih banyak orang yang menahan lapar dan dahaga selama berbulan-bulan, sedangkan kita menahan dan lapar dahaga hanya selama 1 bulan. Siswa-siswi SMA Negeri 14 yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekolah Ramadan juga menanamkan pada diri kita yaitu muraqabah lillah. Selalu merasa tindak tanduk kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperhatikan dan dilihat oleh Allah. Selama puasa mungkin saja seseorang makan dan minum dan melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa tanpa diketahui oleh orang lain. Akan tetapi ia tahan dirinya, tidak melakukan hal itu karena ia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yada'u sahwatahu wa ta'amahu min ajli, rawahu Muslim. Maknanya dia meninggalkan hawa nafsunya dan makanannya min ajli, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa juga mengajarkan kepada kita tawakal kepada Allah. Seseorang yang memanjakan dirinya, mungkin saja ia tidak merasa berpuasa karena merasa tidak kuat. Tapi hal itu tidak ia lakukan. Ia makan sahur secukupnya, lalu berpuasa dan bertawakal kepada Allah. Ibarat sekolah, Ramadan juga memiliki ujian. Ujiannya apa? Ujiannya adalah perjuangan melawan hawa nafsu dan perjuangan melawan godaan setan agar kita tidak melakukan perbuatan dosa, maksiat, dan segala hal yang dapat membatalkan puasa atau bahkan membatalkan pahala puasa tersebut.
Sedangkan tujuan pendidikan dari sekolah Ramadan adalah menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi muttaqin, menjalankan seluruh kewajiban, meninggalkan semua perkara haram, dan mendahulukan kepentingan akhirat daripada kepentingan duniawi. Siswa-siswi SMA Negeri 14 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan agar puasa kita ini menjadi berkah dan juga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu kita menempa diri di madrasah atau di sekolah Ramadan dengan niat yang ikhlas dan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, wallahu bihibati wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.